Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan, NIM 1903030. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan hasil jawaban yang sudah saya kerjakan. Ini soal nomor 1. Dan ini soalnya. Berdasarkan gambar 1, buatlah kelas diagram. Dari tabel di atas, maka saya membuat diagram seperti ini. Semoga suara saya dapat terdengar jelas ya, karena hujan. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini saya membuat pembeli. Di dalam data pembeli ini terdapat nomor antrian, kode obat, total biaya, permintaan obat, serta pembayaran. Nah, misalkan pembeli ini akan melakukan pesan obat, maka ada dua pilihan di sini, antara mempunyai resep dan tidak mempunyai resep. Jika mempunyai resep, maka yang dibutuhkan adalah kode obatnya, nama obat, permintaan obat. Selanjutnya, bila tanpa resep, maka cuma nama obat dan keluhan penyakitnya, soalnya tanpa resep dari dokter. Selanjutnya hasilnya sama, kita menuju cek data obat. Apakah data obat itu tersedia atau tidak yang dicari oleh pasien. Nah, di dalam data obat tersendiri terdapat kode obat, nama obat, harga obat. Selanjutnya ada input data obat dan cek data obat. Setelah ini dicari dan semuanya dicek di database-nya, jika sudah ketemu, maka semuanya ada di bagian sini, di kasir, bagian kasir ini. Semuanya proses, di mana semua proses dilakukan. Misalkan di sini kasir ini ada kode kasir, nama si kasirnya, username-nya, serta password pemilik kasir, serta input data obat, apakah tersedia atau tidak, cek data obat, apakah obatnya itu juga tersedia atau tidak, pembayaran harga dari obat yang ingin dibeli oleh pasien atau oleh pembeli tadi, cek, langsung dicek notanya atau fakturnya. Selanjutnya yang terakhir adalah laporan. Oke, setelah semuanya dicek, mulai dari permintaan dari pembeli dicek oleh kasir. Selanjutnya, jika semuanya yang dicari sudah ketemu atau ada, maka muncullah ini, nota pembayaran atau faktur. Di sini ada nomor pembelian, nomor obat, harga obat, total biaya yang harus dikeluarkan, dan cetak fakturnya atau cetak nota. Selanjutnya dikasih tahu ke pembeli. Nah, pembeli akan melakukan sebuah pembayaran pada kasir. Pembayaran yang harus disebutkan adalah nama obat yang ingin dibayar, kode obat, dan biaya yang sudah diberitahu tadi. Selanjutnya, di bagian kasir ini akan menginputkan data kode obat, nama obat, harga obat, simpan data obat, dan pembayaran ini adalah yang dilakukan oleh kasir. Selanjutnya membuat laporan data obatnya. Nah, tadi kan sebelum kasir itu memberitahu obat yang harus dibayar sekian-sekian dan lain sebagainya, kasir itu membuat sebuah laporan. Kalau datanya itu ada, data yang penjualan dibuat dan dicetak. Nah, si pemilik tokonya ini akan memberitahu, nah barang yang dicari itu ternyata ada nama pemilik. Nah, tapi nama pemiliknya ini diberi kode nama pemilik, username, password. Ini hampir sama adminnya atau pengurus atau karyawan, ini hampir sama antara kasir dan pemilik. Lalu mencetak data obat dan menerima laporan. Nah, dari obat yang dicari ini. Oke, nah kurang lebih penerangan dari saya untuk nomor 1 seperti itu. Mungkin ada agak belepotan atau gimana, saya mohon maaf. Selanjutnya kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, berdasarkan ini mungkin maksudnya nomor 1 ya. Berdasarkan nomor 1, data mana yang disimpan di pusat? Oke, kita kembali ke jawaban. Nah, data yang tersimpan di pusat adalah daftar obat.
kode obat, nama obat-obatan yang ada di server atau data yang dimiliki oleh apotek, serta harganya. Jadi yang ada di data pusat adalah harga obat, kode obat, dan nama obat, serta siapa saja yang membeli obat tersebut. Nah, kurang lebih seperti sama, keluhan penyakitnya apa itu sudah disesuaikan datanya. Itu data yang tersimpan di pusat. Selanjutnya kita kembali lagi ke nomor 3. Berdasarkan nomor 1, data mana yang disimpan di lokal atau beberapa lokasi. Nah, kita kembali lagi ke jawaban. Data yang disimpan di lokal atau lain lokasi adalah misalkan data yang obat yang dibeli oleh pembeli. Ya, nama obat, pembeli ini hanya tahu data yang dibeli saja. Nah, si pembeli atau si pasien ini hanya tahu nama obat yang dibeli, harga obat yang dibeli, serta kode obat yang dibeli. Ini kan tidak mengetahui semua daftar yang tersimpan di pusat. Dia hanya mengetahui data yang dia miliki atau dia butuhkan saja. Begitu menurut saya. Mungkin kurang lebih penjelasan dari saya seperti itu, banyak salah dan kurang, saya mohon maaf. Dan mungkin suara saya ini kurang terdengar jelas atau bagaimana karena di luar hujan deras. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak salah dan kurang, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.